Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai regulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan ekonomi yang beranggotakan saya, Puspita Lokatriskinanti dengan NIM 066, Saya Alfiatus Nurujana dengan NIM 085. Perkenalkan, nama saya Deborah Feli Gracia dengan NIM 094. Dan saya Garin Pandu Bimantara NIM 108. indikator 1.1, regulasi akuntansi untuk pasar. Anti-regulasi meliputi mekanisme pasar, insentif kontraktual, contohnya kompensasi, utang, dan lain-lain. Lalu ada insentif pasar, contohnya pasar modal, tenaga kerja, pengendalian. Lalu ada pro-regulasi, meliputi kegagalan pasar, asimetri informasi, regulasi. Teori regulasi ada 3, yaitu yang pertama, public interest theory, interest group theory, capture theory, dan regulasi akuntansi lebih bersifat capture theory. Kasus pasar yang diregulasi untuk informasi akuntansi dapat dijustifikasikan dengan dasar untuk kepentingan publik. Yang pertama, kemungkinan kegagalan pasar atau market failure, yaitu perusahaan sebagai penyedia satu-satunya atau monopoli informasi. Lalu, kegagalan pelaporan keuangan dan auditing dalam mencegah kecurangan dan kebangkrutan. Yang kedua, akuntansi sebagai barang publik. Barang publik adalah komoditas yang sekali diproduksi dapat dikonsumsi tanpa mengurangi kesempatan untuk dikonsumsi oleh pihak lain. Informasi akuntansi adalah barang publik yang dapat secara bebas ditularkan dari orang ke orang. Setiap orang dapat mengkonsumsi isi informasi tanpa batasan. Yang ketiga, tujuan sosial atau social goals. Alasan lain untuk mendukung regulasi pelaporan keuangan adalah bahwa masyarakat mungkin ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak terpenuhi oleh pasar bebas, bahkan jika tidak ada kegagalan pasar. Tujuan sosial lain di samping informasi simetris adalah comparability. Komparatif mengacu pada keandalan laporan keuangan ketika dibandingkan antar laporan keuangan yang sejenis. Indikator 1.2, ketidaksempurnaan pasar. Market imperfection atau ketidaksempurnaan pasar adalah sebuah teori perdagangan internasional di mana persaingan sempurna tidak ada. Jika setidaknya salah satu asumsi untuk persaingan sempurna dilanggar, pasar kita katakan tidak sempurna. Jenis ketidaksempurnaan pasar yang paling umum adalah munculnya kekuatan monopoli, intervensi pemerintah, dan eksternalitas. Lalu, ketidaksempurnaan pasar dipicu oleh 1. Penyimpangan terstruktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetensi monopolistik. Misalnya saja dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Demikian pula untuk pasar yang lain. 2. Penyimpangan tidak struktur. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik atau iktikar. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga atau najasi, penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman atau tadlis, kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal, dan lain-lain. 3. Ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar.
Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Next. Satu titik 3, proses regulasi. Regulasi umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Kategori utama regulasi industri. Teori kepentingan umum, public interest theories, menyatakan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan publik akan koreksi terhadap ketidakefisienan atau ketidaklayakan harga pasar. Tujuan utama teori ini adalah untuk melindungi dan menjamin kepentingan umum. 2. Teori kepentingan kelompok atau teori perebutan atau interest group of capture theories menyatakan bahwa regulasi disajikan untuk menganggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan income anggotanya. Salah satu proses dari regulasi yaitu 1. Secara esensi merupakan aktivitas politik. 2. Proses pelaksanaannya merupakan hal yang penting karena mencoba melibatkan seluruh pihak yang berpengaruh dalam penyusunan standar dan menjaga legitimasi proses regulasi. Lalu teori-teori regulasi dan pasar bebas. Banyak pihak yang tidak menginginkan regulasi menggunakan teori agensi untuk mempertanyakan mengapa harus ada insentif untuk pembuatan laporan yang andal dan sukarela bagi pemilik. Untuk menyelesaikan konflik antara pemilik dan manajemen, laporan keuangan digunakan untuk memonitor hubungan kerja, untuk menilai dan menentukan kompensasi manajer. Perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan secara sukarela dan penggunaan informasi dapat memaksa pihak-pihak terkait untuk menyajikan informasi tersebut. Pihak-pihak yang menginginkan regulasi menggunakan argumentasi kepentingan umum. Pada dasarnya, kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial memaksa adanya regulasi akuntansi. Lalu ada beberapa contoh regulasi yang terjadi, yaitu regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta dan regulasi standar akuntansi sektor publik. Regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta. Penyusunan standar akuntansi secara swasta di Amerika Serikat meliputi Committee on Accounting Producer pada tahun 1939 sampai 1959, Accounting Principles Board 1953 sampai 1973, dan Financial Accounting Standard Board pada tahun 1973 sampai sekarang. Berikut merupakan argumentasi yang digunakan pendukungnya, antara lain FASB terlihat lebih responsif terhadap berbagai konstituen. FASB tampak mampu menarik sebagai anggota atau staf orang-orang yang merupakan pengetahuan teknik yang diperlukan untuk mengembangkan, mengimplementasikan sistem pengukuran dan pengungkapan alternatif. Dan SASB terlihat sukses dalam memperoleh tanggapan dari berbagai konstituensi dan dalam menanggapi sejumlah masukan. Para pendukung Dewan tetap mempertahankan bahwa pertimbangan yang mendalam akan memungkinkan FASB memperbaiki akibat yang tidak diinginkan dari suatu pernyataan. Hal ini menimbulkan persoalan tambahan, karena standar yang ditawarkan akan memiliki kesempatan yang kecil untuk diterapkan apabila secara umum tidak memperoleh dukungan. Regulasi standar akuntansi sektor publik. Prinsip umum regulasi menurut Elliott dan Schutze. Yang pertama, regulasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan undang-undang dasar. Yang kedua, regulasi harus dirancang untuk mencegah kemungkinan atau realitas perubahan sosial. 3, regulasi harus mencerminkan kepentingan publik. Dan yang terakhir, regulasi seharusnya tidak digunakan sektor swasta bila tujuannya dapat dicapai oleh institusi sektor swasta. Kegagalan regulasi menurut Buke dan O'Sullivan. Zero cost phenomenon. Regulasi sama sekali tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan. Lalu regulator lag.
akibat dari penundaan regulasi. Yang ketiga, regulatory trap, mengacu pada kesulitan-kesulitan untuk membalik regulasi yang ada. Yang terakhir, third baby effect merupakan akibat yang ditimbulkan dari kecenderungan regulasi untuk terus berkembang. 1.4. Konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi. Kejahatan mempengaruhi keputusan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari beberapa tipologi kejahatan dan variabel non-kejahatan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita serta mengidentifikasi adanya dependensi spasial dari PDRB per kapita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-section dengan Spatial Lake Model atau SLM. Hasil penelitian menunjukkan terdapat autokorelasi spasial negatif pada PDRB per kapita. Kejahatan pembunuhan dan tenaga kerja mempengaruhi PDRB per kapita secara negatif dan signifikan. Sementara itu, variabel kejahatan, penipuan atau perbuatan curang, penggelapan dan korupsi, pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan hidup, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, serta penanaman modal asing atau PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.